Pokoknya sekarang kamu tunggu di situ. Saya bacok semua keluarga kamu. Sini. Biar aku yang ngomong. Tua bangka pengecut. Kalau kamu punya nyali, jangan sama perempuan. Datang hadapi aku di sini. Bocah ingusan. Kalau kamu berani datang ke sini, saya tunggu di depan SMP 1 Gabus. Kamu tunggu aku di sana. Mau kamu ke neraka pun saya bakalan datang. Merebut cinta seorang wanita jelita. Dua pria berduel bertaruh nyawa. Mana tuh orang? Berani juga kamu kesini ya? Cari mampus! Bentakan roman cinta segitiga di Pati. Sebuah Raja Pati. Diam kamu! Jangan bergerak! Namun upasang jawara bukanlah cinta sang wanita, malah dijebloskan ke penjara. Tak ada menang kalah, luluh lantak semua. Kisah selengkapnya sesaat lagi. Inilah Raja Pati. Ayo mbak, diam mbak. Mas, Ya Pak, kopi satu. kopi apa? Ya biasa, kopi hitam. Ini baru pada lama nih. Buruan Mas. Iya Pak. Lama amat sih. Ini Pak. Malam Jumat, Darah Tinggi Sugiarto alias Dulsenen sedang kumat. Kesabarannya tamat. Menanti putusan si wanita pujaan yang dirasa begitu lambat. Di warung Mbak Jum dekat terminal Kembang Joyo Pati, Dulsenen menyeruput kopi untuk mereda emosi. Mas, Ya. tambah gula. Sugiarto alias Dulsenen, pria 47 tahun itu terus gelisah lantaran tak dapat bertemu dengan Indah. SMS maupun teleponnya tak berjawab, Mana sih? layaknya dianggap sampah. Ini si Indah kemana? Dari tadi deh. Telepon gak diangkat-angkat. Untung Mbak datang. Mbak, pinjam motornya dong. Mau kemana bang? Biasa ada urusan. Baru juga duduk. Mbak. Pelit amat sih. Bentar. Lama nggak? Enggak, nih. Cuma jemput si Indah. Udah, buruan. Ya, sini pinjam. Ya udah deh. Itu dong dari tadi. Saya nunggu di sini ya. Iya, takut amat. Jangan lupa balikin motornya bang. Iya. Mas, catat dulu ya. Ia tengah mendua, jatuh cinta lagi pada wanita yang sudah bersuami pula. Ia dalam perjalanan menuju rumah pujaannya tergesa-gesa, manakala Indah bimbang memilih antara rujuk dengan suami atau dirinya. Iya. Halo pak. Indah, Papa sekarang lagi di jalan menuju ke rumah kamu. Papa mau jemput kamu. Indah nggak mau pak. Papa lagi mabuk ya. Pokoknya Indah nggak mau ketemu pak. Papa nggak mau tahu. Kamu harus mau. Kalau kamu nggak mau, keluarga kamu Papa bunuh semua. Mau? Enggak pak. Astaga.
Kenapa sih kamu keras kepala, Indah? Cepat hubungi Dwi, suami kamu. Dia pasti bisa bantu. Dia masih sayang kamu. Cepat, nanti keburu Pak Dul datang. Aduh Bu, Ibu kan tahu aku tuh ragu Bu buat nelpon dia. Kan Ibu tahu yang menggugat cerai dia itu aku duluan Bu. Ya aku ragu Bu buat nelpon dia. Kamu jangan bimbang, Nak. Cepat telepon dia. Atau Ibu yang telepon dia. Gak usah Bu, jangan Ibu yang nelpon. Biar Indah aja kalau gitu yang nelpon ya. Ya udah, Indah coba telepon Mas Dwi kalau gitu ya Bu. Belum diangkat Bu. Cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh. Maaf ya, istri saya telepon. Dwi Sulistyo sejak digugat cerai Indah beberapa bulan sebelumnya tinggal di rumah orang tuanya. Bapak satu anak itu sejatinya masih memiliki hati untuk rujuk. Indah, ada apa ya dia telepon? Aku jadi khawatir. Ya halo Dek. Halo Mas. Mas Dwi, Mas lagi di mana ya ini? Kamu kenapa Dek? Hah? Mas, Ada apa? aku takut Mas. Pak Dul ganggu kamu lagi. Mas, aku ketakutan nih. Mas lagi di mana? Ternyata sekarang aku baru tahu Mas kalau Pak Dul itu ternyata jahat dan ternyata yang lebih baik itu kamu, bukan dia Mas. Kenapa memangnya kenapa? Coba kamu ceritain sama aku nih. Ya sekarang. Kamu diganggu lagi sama Pak Dul apa gimana? Ceritain sekarang sama aku. Hah? Mas, asal kamu tahu ya, aku tuh sering dipukul sama dia Mas. Kalau aku tuh nggak sampai nurutin maunya dia. Dan sekarang dia tuh malah ngancam ke aku. Sekarang dia tuh mau ngebunuh keluarga aku Mas. Kalau sampai aku sekarang ini nggak nurutin maunya dia. Apa? Kamu dipukul? Kamu juga mau dibunuh sama Pak Dul? Iya Mas, iya. Soalnya dia itu ngajak ketemuan Mas. Sedangkan aku tuh nggak mau ketemu dia lagi Mas. Aku tuh takut. Terus aku harus gimana ini Mas? Apalagi sekarang dia udah mau jalan ke sini Mas. Apa aku harus pergi dari rumah aja Mas? Pak Dul itu memang jahanam Dek. Ya. Dia itu sudah mencoba merusak rumah tangga orang. Dek. Pokoknya kamu diem di situ. Kamu jangan pergi kemana-mana. Sampai Mas datang ke sana. Kalau sampai dia datang ke rumah, biar Mas yang menghadapi. Ya. Tapi Mas, aku beneran takut. Takut dia keburu kesini terus kamu belum datang. Aku gimana Mas? Kalau dia bener-bener ngelakuin ancaman dia buat ngebunuh keluarga aku Mas. Kamu jangan takut Dek. Ada Mas Dek. Oke, sekarang Mas ke sana. Ya. Iya Mas, Mas cepetan kesini ya. Aku nunggu Mas ya. Berat. Kurang ajar banget sih Dul. Saya harus kasih pelajaran sama dia. Darah muda Dwi Sulistyo mendidih oleh panggilan untuk bertindak heroik membela keselamatan istri. Masalah hidup atau mati tak lagi dipikirkan oleh dia. Wi, mau kemana Wi? Udah kamu ikut aja. Ya. Ayo buruan. Tak tahan disergap ketakutan, Indah keluar dari rumah menuju jalanan. Suasana rumah digayuti beban oleh sebab ancaman. Indah Lestari menunggu sang pahlawan. Dwi Sulistyo tak kunjung kelihatan. Halo? Papa udah di mana ya? Udah dekat. Loh, kok kamu kaget? Hah? Iya Pak. Romi ya? Oh iya, saya tahu. Kamu pikir yang nelpon ini suami kamu kan? Gitu?
Enggak, Pak. Enggak, bukan gitu maksud aku, Pak. Bohong kamu. Wanita nggak tahu diri. Indah. Hidup kamu sudah saya tanggung. Bahkan hutang kamu yang menumpuk di koperasi, semua saya lunasi. Harta, semuanya saya kasih. Tapi kamu masih aja berhubungan dengan suami kamu. Kamu masih tidur dengan suami kamu. Jadi begini, cara kamu balas budi sama saya. Iya. Bukan gitu, Pak. Pokoknya sekarang kamu tunggu di situ. Saya bacok semua keluarga kamu. Ingat, saya nggak takut masuk penjara. Semua keluarga saya sudah saya cukupi. Awas kamu ya. Sini, biar aku yang ngomong. Tua bangka pengecut. Kalau kamu punya nyali, jangan sama perempuan. Datang hadapi aku di sini. Bocah ingusan. Berani-beraninya ya kamu ngancam saya. Belum tahu kamu siapa saya. Ini Dulsenen, dukun sakti kampung Berati. Aku itu nggak bakalan takut sama kamu. Mau kamu dukun, mau kamu apa, aku nggak bakalan takut. Kalau kamu berani datang ke sini, saya tunggu di depan SMP 1 Gabus. Kita duel. Baik. Aku bakalan ke sana. Kamu tunggu aku di sana. Mau kamu ke neraka pun saya bakalan datang. Pokoknya kamu tunggu di sini. Aku bakalan nemuin si Dul. Ya. Tapi Mas, nggak perlu Mas. Mas nggak perlu cari gara-gara sama dia, Mas. Alah, udahlah. Mas. Ibarat menyiram bensin ke dalam api, pemenang konflik cinta segitiga disepakati harus diselesaikan dengan bertarung sampai mati. Sosok Indah Lestari menjadi sebuah trofi ketika dua pria bertarung demi harga diri. Sementara Indah pun tersiksa karena terjepit dua tawaran cinta. Indah bimbang memilih yang terbaik dari dua sosok pria. Kurang aja. Dwi! Di mana kamu? Di pinggir jalan raya, tepatnya depan sebuah sekolah, bakal menjadi arena tumpah darah, perebutkan seorang wanita. Manakala murka bergelora, malaikat maut bersiap sedia mengawal dua pria berperkara. Ini nih. Dwi! Nyawa kamu di sini. Jangan coba-coba kamu ngelawan saya ya. Mana orang? Gedenya. Nganterin nyawa kamu ke sini. Tua bangka. Kamu yang bakalan mati di tangan saya. Kamu yang mati. Ayo. Siap-siap kamu dikubur hari ini. Ayo. Mati kan? Tolong. Tolong. Dasar tua bangka. Allah. Jangan macem-macem sama saya. Tempaslah selembar nyawa. Dwi Sulistyo, si lelaki 27 tahun, adalah sang jawara. Apa? Mau mati? Lantas, apakah setiap tetes darah tertumpah ialah harga yang pantas untuk seorang wanita bernama Indah? Tunggu cerita awal mula petaka, tetap di Rajapati usai jeda. Siapa di antara kalian yang pertama kali melihat korban? Kita berdua, Pak. Kalian berdua? Iya. Jam berapa kalian sampai ke lokasi? Sekitar 1:30. Hingga jelang pagi, penyelidikan polisi memastikan terjadinya peristiwa Rajapati.
bukan tabrak lari seperti dugaan yang disampaikan saksi. Kalian tidak mengenal sama sekali mayat ini? Iya, Pak. Izin dan sepertinya ini barang bukti yang dipakai. Tenang, Mbak. Tolong amankan. Ayo, Mbak. Jerit tangis Indah menarik perhatian polisi. Tak mau kehilangan saksi kunci, Indah langsung diamankan oleh polisi. Sabar. Pak, saya mohon Pak, bukan Pak. Saya pengen keluar Pak, saya pengen lihat Papa Pak. Pak, buka. Ibu cepat sembuh ya. Ibu jangan sakit-sakitan terus kayak gini. Indah tuh nggak tega Bu ngeliat Ibu sakit kayak gini Bu. Indah tuh sayang sama Ibu. Ibu cepat sembuh ya. Iya, Nak. Awal dari perkara bermula ketika keuangan rumah tangga pasangan Dwi dan Indah terpuruk di dasar terendah. Mas, kamu mau kemana? Mas mau berangkat. Berangkat kemana Mas? Mas nggak lihat Ibu kan lagi sakit Mas. Dipaksa oleh keadaan, Dwi memutuskan untuk mencari nafkah di perantauan. Walau diranjang, mertua sedang tergolek kesakitan. Aku harus pergi, Bu. Ibu cepat sembuh ya. Iya, Nak. Dek, kamu jagain Ibu di sini ya. Loh, maksud Mas aku jagain Ibu sendiri? Emangnya Mas gak mau bantuin aku buat ngerawat Ibu, Mas? Kamu tenang aja. Ya udah, Bu, Dek, aku berangkat ya. Lantas Dwi pergi ke Jambi, juga meninggalkan istri dan seorang putri di Desa Gabus, Kabupaten Pati. Pokoknya Mas harus berangkat. Kamu harus jagain Ibu ya di sini. Tapi kah Mas? Ya udah. Mas. Dari rekomendasi seorang teman bernama Deti, Indah membawa ibunya berobat alternatif ke Desa Berati pada Sugiarto alias Dulsenen, seorang dukun terapi. Aduh, Pak. Pelan-pelan dong, Pak. Tahan Bu ya, sebentar lagi Bu. Yang namanya diurut ya pasti sakit Bu. Ini ada urat kejepit yang menghambat aliran darah ke punggung Ibu ini. Aduh. Ini kan demi kesembuhan Ibu, jadi Ibu harus tahan ya. Iya. Aduh. Pinggangnya diurut ya Bu. Iya, Pak. Setelah beberapa kali antar ibunya terapi, para semolek Indah pun mencuri hati. Dulsenen bermain api. Ia mulai memberi perhatian lebih, berlipat kali gencar semakin hari. Adapun Indah, si perempuan 27 tahun ternyata juga membagi hati. Meski statusnya sudah bersuami. Ya, sebentar Bu ya. Selesai Bu.
obat, kasih ke ibunya, disuruh minum dan dihabiskan ya. Oh gitu Pak, iya makasih ya Pak. Ya sama-sama. Oh ya Pak, ini ada sedikit, ini buat sedikit. Bapak kan udah ngobatin ibu saya. Nggak usah. Ini uang ini pakai aja untuk keperluan dapur kamu ya. Aduh, jangan dong Pak, saya jadi nggak enak. Nggak usah. Beneran nih Pak? Iya, nggak usah. Ya udah deh, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Indah, Papa sangat sayang banget sama Indah. Papa itu cinta mati. Pokoknya Indah nggak usah khawatir. Apapun yang Indah minta, pasti Papa penuhi. Ayo, apa? Tinggal bilang, mau emas, permata, atau barang yang lain? Apa mobil? Atau rumah? Indah lagi pengen handphone baru sih. Usaha Dul pun berbuah hasil lantaran kemampuan materi ikut menjadi andil. Selain menjadi pelipur kala sepi, kehadiran Dul Senen berjasa bagi Indah karena melunasi pinjaman koperasi. Bahkan termasuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Indah memang punya usaha kedai kopi yang modalnya dari pinjaman koperasi. Indah, kamu itu benar-benar wanita yang sangat luar biasa. Benih cinta Indah pun bersemi pada sosok Dul Senen sang gadun alias Sugar Daddy. Lantas Dul memberi ultimatum pada Indah Lestari agar menggugat cerai suami untuk lalu menjadi istri siri. Segala permintaan Dul dituruti. Malapetaka pun mulai terjadi ketika 6 bulan kemudian suami Indah pulang dari Jambi. Indah menggugat cerai. Ketika sedang proses cerai inilah watak asli seorang Sugiarto alias Dul Senen bikin bimbang Indah. Betapa Dul Senen ternyata tak segan main kekerasan. Indah berada di persimpangan antara memilih rujuk kembali dengan Dwi atau Dul Senen yang mapan. Dua pria yang terlanjur sama dipanggilnya Baba. Hingga Jumat pagi, Dwi Sulistyo masih buron dicari oleh polisi. Sementara tim gabungan Polsek Gabus dibantu Polres Pati terus mengejar terduga pelaku sampai Jalan Raya Sukolilo, Purwodadi. Sama dengan pelaku yang sedang kita cari. Ayo kita sergap. Baik, siap. Oleh strategi polisi, ruang gerak Dwi jadi terbatasi. Posisinya pun akhirnya diketahui. Diam kamu! Jangan berat! Anda bernama Dwi kan? Iya Pak. Ayo ikut kami. Pak, diam Pak. Mas, diam. Diam kamu. Au. Lantas status Dwi Sulistyo ditetapkan polisi sebagai tersangka tunggal Rajapati dengan 2 alat bukti plus keterangan 13 saksi. Dibidik polisi dengan pasal pembunuhan berancaman hukuman 15 tahun bunyi.